Halo sobat sehat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan saya Sugito di channel Berbagi Sehat. Channel edukasi dan motivasi seputar asam lambung, gut, anxiety, psikosomatis berdasarkan pengalaman saya. Saya bukan siapa-siapa, bukan dokter, juga bukan tenaga medis. Saya hanyalah orang yang pernah menderita asam lambung, gut, anxiety, psikosomatis dalam waktu yang cukup lama dan alhamdulillah sekarang sudah sembuh. Harapan saya kepada teman-teman yang masih dalam penderitaan asam lambung, gut, anxiety, psikosomatis, setelah menonton video ini dapat tersugesti dan termotivasi untuk cepat sembuh. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi seputar asam lambung, gut, anxiety, psikosomatis dengan topik cara mengatasi anxiety atau kecemasan. Baiklah teman-teman, sebelum saya lanjutkan, tolong yang belum subscribe channel ini ya, klik subscribe dan loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan konten video-video berikutnya. Dan jika suka, klik like, selalu bagikan ke sosial media teman-teman. Semoga bermanfaat buat kita semua. Baiklah teman-teman, kita lanjutkan ya. Jadi topik kali ini adalah cara mengatasi anxiety. Apa itu anxiety? Anxiety adalah kecemasan berlebih atau anxiety disorder ya. Nah ini eh, biasa dialami oleh penderita asam lambung, gut, anxiety, psikosomatis karena ini merupakan lingkaran negatifnya di situ ya. Jadi kalau kita bicara asam lambung pasti bicara gut, pasti bicara anxiety dan bicara psikosomatis karena ini saling berhubungan ya gitu. Nah, pada kesempatan kali ini kita fokus terhadap satu permasalahan yaitu mengatasi anxiety atau kecemasan berlebih. Nah, di dalam kita menderita anxiety ya atau kecemasan berlebih, nah ini sebenarnya faktornya ini sangat multi ya, banyak faktor dan antara individu satu dengan yang lain ya beda orang itu biasanya juga sumbernya belum tentu sama. Nah, oleh karena itu maka yang akan saya bahas kali ini adalah hal-hal yang secara umum yang sering muncul pada rata-rata penderita ya. Namun tidak menutup kemungkinan ada hal-hal yang spesifik ya, sebabnya ya itu juga wajar-wajar saja. Baiklah teman-teman, ketika kita sedang dilanda kecemasan ya, kecemasan kemudian penyebabnya itu biasanya juga dari rasa ketakutan, kemudian rasa was-was ya, rasa ketakutan. Nah, itu menimbulkan kecemasan. Nah, kecemasan itu yang biasanya memacu asam lambung untuk naik gitu. Nah, setelah asam lambung naik akhirnya menjadi GERD, sensasinya banyak sekali ya. Sensasinya banyak sekali dan sangat dahsyat rasanya. Nah, itu akan bertambah kecemasannya. Jadi kecemasan itu tidak hanya dari satu satu objek ya, itu bisa bermacam-macam sumber itu. Nah, oleh karena itu untuk mengatasinya yang pertama ya, yang supaya kita tidak dilanda anxiety ya. Nah, itu yang pertama yang berhubungan dengan pola makan lah ya. Jadi yang berhubungan dengan pola makan pertama makan jangan
telat ya, makan tetap sesuai dengan apa aturan kita yang kadang aturannya dibuat sendiri, yaitu menghindari pantangan. Kalau penderitaannya ini masih dalam penderitaan, tapi kalau sudah membaik ya mungkin pantangan sedikit demi sedikit sudah bisa dilalui seperti itu. Nah, kenapa hal makan ini menjadi penting ya? Karena bisa juga disebabkan dari salah makan ya, yang sebenarnya itu pantangan tapi terlanjur kita makan. Nah, kemudian pikiran kita ya dan perasaan kita itu menjadi cemas. Waduh, tadi saya eh, makan daging kambing misalkan, padahal itu termasuk salah satu pantangan. Nah, kemudian pikiran jadi ketakutan. Ini jangan-jangan nanti kambuh ini dan sebagainya seperti itu. Ini contoh soal seperti itu. Jadi dari makanan itu pertama dijaga. Bisa juga dari segi waktu makan. Karena telat makan sedikit saja ya, kemudian sudah cemas. Waduh, saya terlambat makan ini. Nanti jangan-jangan perutnya jadi begah, jadi kambuh dan sebagainya. Ini itu kadang seperti itu. Nah, ketika perasaannya sudah seperti itu, berarti anxiety-nya sudah mulai ya. Nah, itu asam lambung justru akan naik gitu, seperti itu. Nah, maka dari itu supaya tidak asam lambung naik, berarti kita jaga kecemasannya ya. Yang pertama itu tentang hubungannya dengan pola makan. Pertama harus ya tepat waktu lah, tepat waktu dan masih tetap menghindari pantangan ketika kita memang belum membaik kondisinya itu. Nah, kemudian yang berikutnya setelah makan kita jaga ya ketepatannya, kemudian makanan yang kita makan itu setelah makan, apalagi mungkin agak kenyang ya, yang baik itu jangan terlalu kenyang ya, tapi cukup saja gitu. Nah, itu usahakan jangan tiduran ya, karena kalau tiduran ini juga akan memicu karena penuh ya ini isinya perutnya, sehingga asam lambung mudah untuk naik. Nah, kalau naik nanti terjadi GERD gitu loh. Kalau terjadi GERD sensasinya banyak, cemasnya tambah. Nah, seperti itu urutannya begitu. Nah, maka dari itu setelah makan ya usahakan kurang lebih 1 jam lah itu baru bisa tiduran. Itu pun tidurannya dengan apa biasanya kalau saya pakai 2 bantal itu, jadi agak tinggi bagian kepalanya itu. Nah, selain itu ya kita juga membatasi informasi-informasi yang tidak penting gitu. Karena sering juga anxiety atau kecemasan itu ditimbulkan dari informasi yang tidak penting. Contohnya berita-berita yang tidak baik, yang menakutkan ya, contohnya berita duka dan sebagainya. Nah, itu hanya akan menambah ketakutan sehingga ya itu anxiety-nya semakin timbul itu loh. Maka berita-berita kalau bisa kita batasi informasi gitu. Nah, itu insya Allah anxiety itu akan mereda gitu, akan mereda. Nah, selain itu usahakan kita itu jangan menyendiri ya, jangan menyendiri. Jadi orang yang sedang punya anxiety maupun psikosomatis itu sebaiknya selalu ini apa ya, sharing lah, harus sharing. Jadi kalau menyendiri kan jadinya nanti melamun, kemudian memikirkan tentang kondisi, nah akhirnya kecemasan akan selalu timbul. Tapi kalau kita misalkan banyak bergaul ya, mungkin bermain ke rumah teman, kemudian waktunya kita isi untuk sharing, untuk ngobrol-ngobrol apa sajalah. Nah, itu nanti akan terlupakan. Justru itu akan mengurangi anxiety. Jadi usahakan jangan terlalu banyak waktu menyendiri ya. Jadi kita usahakan ini apa lebih banyak bergaul dengan teman, itu akan lebih bagus ini untuk mengurangi atau mengatasi anxiety. Nah, biasanya ketika
anxiety itu sedang naik, cemasnya sedang datang ya, itu sensasinya kadang sampai nafas pendek ya, seperti agak sesak di ulu hati lah, di dada itu. Nah, maka dari itu ketika terjadi seperti itu, nah kita lakukan ya minum air hangat yang agak cukup ya. Nah, setelah itu kita lakukan pernafasan ya. Kita lakukan pernafasan, istilahnya itu dengan pernafasan diafragma. Jadi kita ambil nafas, kemudian keluarkan pakai mulut sampai habis ya, sampai panjang. Nah, itu berulang kali ya. Jadi pernafasan diafragma seperti kita bernyanyi lah, seperti itu, nafasnya panjang. Nah, itu dengan seperti itu nanti yang tadinya agak sesak ya di dada ya, biasanya nafasnya pendek itu menjadi nafasnya agak longgar. Itu juga membantu ketika anxiety sedang naik gitu. Nah, kemudian untuk membantu juga ketika perasaan cemas ini sedang melanda juga ya di dalam diri kita ya. Nah, itu kalau saya ini fokuskan pendengaran, pendengaran. Contohnya begini, ketika kita merasa berdebar-debar, cemas dan lain sebagainya, kita dengarkan, misalkan mendengarkan lagu ya, atau mendengarkan musik ya. Dan musik kalau misalkan dari HP kita pakai handset lah, masukkan ini. Nah, kita berusaha menikmati suara itu, lagu itu. Bila perlu kita sambil bersenandung ya, mengikuti itu. Nah, itu juga akan mengatasi juga, akhirnya anxiety itu hilang. Jadi yang masuk itu yang suara yang sedang didengarkan itu. Atau kalau misalkan di ruangan ya di setel saja musiknya agak keras sampai ada vibrasi itu, getaran. Suara kalau agak keras kan ada seperti ada getaran itu. Nah, sampai seperti itu kerasnya. Itu nanti akan tergetar juga ke indera kita. Nah, akhirnya kita fokusnya ke misalkan mendengarkan lagu ya ke lagu itu. Atau misalkan sedang dalam perjalanan di mobil ya. Nah, itu juga setel saja musiknya agak keras. Itu nanti juga biasanya kecemasan akan hilang. Itu seperti itu. Kalau saya yang lakukan seperti itu. Tuh, jadi fokuskan kepada pendengaran ya, pendengaran. Nah, selain itu untuk membantu mengurangi juga itu biasanya kalau saya juga menyiapkan minyak angin lah. Minyak angin biasanya saya gosok di ini seputar dada, kemudian di perut juga, karena biasanya juga diikuti seperti kembung-kembung itu ya, kembung, begah, nah itu kita gosok juga sampai ke dada, kemudian leher ya, ini kepala itu, terus mencoba dicium ini minyak anginnya. Nah, itu juga mengurangi juga. Jadi anxiety itu harus didamaikan melalui hal-hal seperti itu teman-teman ya. Itu. Nah, selain itu ya juga kita mencoba mengurangi begadang atau kecapean. Jadi walaupun kita mungkin bekerja, contohnya ngelembur sampai terlalu larut malam, ini juga kurang bagus bagi penderita anxiety ya. Itu juga karena kita capek, kadang nanti muncul muncul sensasi lah ya, karena kita memang sedang dilanda asam lambung, get anxiety psikosomatis itu mudah sekali. Jadi ada perubahan sedikit kecapean itu juga bisa memicu kambuh gitu. Nah, maka dari itu ya intinya kita batasi sendiri ya, Misalkan untuk tidur juga usahakan cukup, yaitu istirahat lah ya 7 sampai 8 jam paling tidak itu. Nah, selain itu ini yang lebih penting lagi ya, karena ini yang sifatnya bisa
mengendalikan jiwa kita, menenangkan jiwa kita, kemudian menjadi bisa berpikir yang wajar, yang logis, yang positif. Nah, ini kita harus banyak mendekatkan diri kepada Tuhan yang Maha Esa lah, kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, bentuknya ya kita banyak berdoa, mungkin banyak berzikir ya, banyak banyak beribadah lah, intinya seperti itu ya, sesuai dengan keyakinan masing-masing ya, seperti itu. Kemudian juga kita banyak bersyukur, kemudian apa yang kita derita kita tetap ikhlas ya, tapi ikhlas kita juga tetap sabar dengan ini apa penderitaannya, jadi mengendalikan emosional itu seperti itu. Dan yang terakhir kita sadar akan kekurangan-kekurangan kita lah ya, kekurangan kita mungkin tentang pola makannya kurang baik, mungkin pola hidupnya ya, termasuk mungkin pola pikirnya. Nah, itu selalu kita jaga dan kita punya keyakinan bahwa hikmah dari penderitaan asam lambung, ketensi atau psikosomatis adalah proses untuk membuat diri kita menjadi lebih dewasa, menjadi lebih baik, dan akhirnya menjadi lebih bahagia. Kita yakin seperti itu. Oleh karena itu, bagi teman-teman yang masih dalam penderitaan, tetap semangat ya, tetap semangat. Badai pasti berlalu. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh. Oke, itu dulu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.